wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fadila Zahra, NIM 16 dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat pada video sebelumnya, bahwa pencemaran lingkungan di Indonesia itu sudah sangat membahayakan. Tahukah kalian bahwa pencemaran yang terjadi itu karena pembuangan limbah berbahaya atau zat kimia berbahaya kepada lingkungan tanpa memperhatikan dari bahayanya gitu, sehingga hal tersebut dapat merusak lingkungan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai toksikologi kimia. Jadi simak videonya sampai habis ya. Nah, toksikologi kimia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai efek yang tidak diinginkan dari suatu bahan kimia terhadap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, Paracelsus atau ilmuwan yang dikenal dengan Bapak Toksikologi menyatakan bahwa sebetulnya semua bahan kimia itu beracun, tergantung dari bagaimana takaran dan dosis dari bahan kimia tersebut gitu, sehingga hal itu akan membuat sifat dari bahan kimia itu apakah menjadi racun ataukah menjadi bahan yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa toksikologi kimia ini ternyata sangat dekat dengan kita loh. Jadi ilmu ini meneliti mengenai bahan-bahan kimia yang pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang industri itu seperti ada pengawet dan pewarna makanan. Mereka akan meneliti mengenai zat kimia yang ditambahkan pada pengawet dan pewarna makanan tersebut agar penambahan tersebut tidak mengganggu kesehatan manusia. Kemudian juga pada bidang pertanian itu ada pestisida, di mana penambahan pestisida ini akan diperhatikan komposisi bahan kimianya sehingga tidak membahayakan tumbuhan yang akan diberikan pestisida tersebut. Tentu semua bahan kimia, baik itu yang alami maupun buatan, itu sebetulnya memiliki peran atau manfaatnya masing-masing di kehidupan manusia, tergantung dari dosis dan takaran yang diterapkannya gitu. Tetapi jika dosis dan takaran itu berlebihan atau mungkin tidak sesuai dengan aturan, hal tersebut dapat membahayakan manusia. Terlebih lagi jika pengaplikasian dan penanganan dari zat kimia itu tidak diperlakukan dengan baik gitu. Penambahan dosis kimia yang berlebihan ini dapat berbahaya bagi makhluk hidup, baik bagi manusia, tumbuhan, maupun hewan. Nah, pengaplikasian dan penanganan dari bahan kimia juga harus diperhatikan dengan baik. Gitu. Jadi ketika kita menemukan bahan yang berbahaya, maka kita harus perhatikan dengan baik ketika akan membuangnya ke lingkungan gitu. Karena jika kita lakukan pembuangan dengan sembarangan, maka hal tersebut dapat mencemari lingkungan tersebut gitu. Contohnya jika ada suatu pabrik gitu ya, di mana pabrik tersebut menggunakan bahan kimia sebagai bahan dasarnya, di mana bahan kimia tersebut mungkin memiliki sifat yang berbahaya, kemudian dibuang sembarangan ke sungai maupun ke lingkungan sekitar. Nah, hal itu dapat berdampak buruk bagi organisme yang ada di sekitar pabrik tersebut gitu. Nah, Al-Quran membahas juga mengenai pencemaran lingkungan ini, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Nah, pada ayat Ar-Rum ayat 41 tadi, Allah memerintahkan kita untuk dapat menjaga alam dan menghindari kerusakan atau merusak lingkungan alam sekitar kita gitu ya, baik itu di darat maupun di laut. Jadi kita harus memperhatikan setiap apa yang akan kita lakukan, apakah akan menguntungkan bagi lingkungan sekitar atau justru merugikan dari lingkungan sekitar itu. Nah, ukuran toksisitas bahan kimia itu telah memiliki kadar, dosis, atau takarannya masing-masing gitu, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, takaran ini wajib dicantumkan pada label bahan kimia yang diperdagangkan gitu, sehingga masyarakat umum yang akan menggunakan bahan kimia tersebut tahu kadar dan komponen dari bahan kimia tersebut, sehingga hal tersebut dapat menghindari kita untuk pemanfaatan bahan kimia yang salah. Nah, untuk ukuran toksisitas bahan kimia itu memiliki beberapa kategori gitu. Yang pertama ada lethal concentration 50, di mana bahan kimia di udara yang ketika dihirup oleh suatu populasi gitu ya, contohnya dihirup oleh populasi hewan gitu ya, itu dapat mematikan 50% dari populasi tersebut gitu. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada manusia. Jadi kadar dosis ini itu lumayan berbahaya karena dapat mematikan 50% atau setengah dari populasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada lethal concentration low, di mana bahan kimia ini memiliki bahaya di mana ketika dihirup oleh manusia atau hewan gitu dapat membunuh manusia atau hewan tersebut dalam kurun waktu tertentu gitu. Contohnya dalam 24 jam gitu. Jadi dosis kimia ini juga sangat berbahaya.
Yang ketiga yaitu ada toxic concentration law, di mana kadar bahan kimia yang ini itu dapat membuat hewan atau manusia itu memiliki penyakit yang berbahaya gitu ketika terdampak dari bahan kimia ini. Contohnya terkena tumor atau terkena kanker gitu. Jadi tidak kalah bahaya dengan yang sebelumnya gitu ya, walaupun tidak sampai kematian, tapi dampak dari bahan kimia ini sangat berbahaya. Yang terakhir itu ada toxic dose law, di mana konsentrasi dari bahan kimia ini dapat berbahaya bagi manusia dan hewan dan memiliki sifat beracun yang efeknya itu dapat membuat manusia dan hewan itu terkena tumor pertama ya, seperti yang sebelumnya gitu, tetapi dapat juga mengganggu keturunan gitu sampai di bawah-bawahnya. Jadi tidak hanya berhenti pada mereka, tetapi juga pada keturunan selanjutnya gitu. Jadi tidak kalah bahayanya dengan sebelum-sebelumnya, dosis toxic dose law ini juga sangat berbahaya. Nah, pembahasan mengenai takaran atau dosis dari bahan kimia ini juga sesuai dengan pembahasan dalam Quran surat Al-Isra ayat 35. Untuk ayatnya kita dengarkan yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Nah, dalam ayat sebelumnya, dalam Al-Isra ayat 35 tadi telah dijelaskan mengenai takaran, bahwa ketika manusia itu melakukan penimbangan atau penakaran, itu harus dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya gitu. Karena ketika mungkin takarannya salah gitu, dapat berbahaya bagi baik manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Nah, pemaparan bahan kimia yang berbahaya ini memiliki beberapa jalur gitu, hingga akhirnya dia dapat terpapar dalam tubuh kita. Yang pertama ada jalur pernafasan, yaitu bahan kimia yang terhirup oleh pernafasan kita. Yang kedua itu ada pencernaan, itu biasanya terminum atau termakan oleh kita. Dan ada juga jalur kulit gitu, atau ketika kita terpapar oleh bahan kimia yang terkena pada kulit kita. Untuk menghindari masuknya racun atau bahan kimia berbahaya dalam tubuh kita, kita dapat memperhatikan segala hal yang akan kita lakukan gitu, segala hal yang akan mengenai tubuh kita atau masuk ke tubuh kita gitu. Entah apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita pegang, apa yang kita hirup, itu kita harus perhatikan komponennya gitu. Apakah mengandung bahan kimia yang berbahaya, apakah kadarnya melebihi batas atau lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut perlu diperhatikan agar efeknya tidak berbahaya bagi tubuh kita. Terutama yang paling sering kita temui adalah kita sering tidak memperhatikan apakah makanan yang kita makan, misalnya kita beli di suatu tempat, apakah itu sudah berlabel halal atau tidak gitu. Apakah bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang memang baik atau tidak gitu. Apakah mengandung bahan berbahaya seperti pengawet, sintesis dan lain sebagainya atau tidak. Nah, kita sering tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Padahal dalam Al-Qur'an telah dibahas bahwa setiap apa yang kita makan itu harus diperhatikan kehalalannya gitu. Nah, pembahasan ini dibahas dalam surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap kita akan makan sesuatu, kita harus memperhatikan kehalalannya gitu. Kita harus memperhatikan juga kebermanfaatan dari makanan tersebut terhadap tubuh kita. Jika mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan yang memang dihindari seperti hal-hal yang berbau sintesis gitu ya. Biasanya sintesis itu lebih banyak negatifnya gitu dibandingkan dengan yang alami. Nah, maka kita harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu agar tidak merugikan tubuh kita sendiri. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai toksikologi kimia dari saya. Tadi sudah dibahas bahwa toksikologi merupakan ilmu yang membahas mengenai dampak negatif dari suatu bahan kimia yang terkena pada makhluk hidup. Kemudian tadi juga dibahas mengenai dosis-dosis, kemudian juga jalur pemaparan dari bahan kimia tersebut gitu ya. Dan kita juga dapat mengetahui gitu bahwa ternyata toksikologi kimia ini dapat diintegrasikan dalam Islam, di mana dibahas dalam 3 ayat yang sebelumnya telah sama-sama kita dengarkan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.